Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, kita melanjutkan dalam bab mujahadah, bersungguh-sungguh dalam apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Maka Allah Ta'ala mengajarkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, diajarkan oleh Allah Ta'ala isbiru, yang sabar Anda dalam menghadapi kehidupan, karena setiap orang pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Sampai di sana hendak dikuatkan lagi oleh Allah Ta'ala, wasabiru, kuatkan lagi kesabaran. Tidak bisa satu kali sabar, satu kali saja sabarnya, besok saya balas, tidak bisa. Terus sabar itu terus. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun ditahan oleh Allah Ta'ala di kota Mekah, tidak boleh membalas. Loh, umpama membalas bisa, umpama Rasulullah membalas bisa. Kekuatan Islam di saat itu sudah lumayan, karena di sana sudah ada ketika masa itu sudah ada Abu Thalib. Kalau mau membalas perang iso, tapi tidak boleh sama Allah Ta'ala. Kalau memang boleh, kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, maka langsung bergerak. Nah, maka sama seperti perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasul SAW akan membuka kota Mekah 1 tahun sebelum pembukaan kota Mekah, 1 tahun sebelum Fathu Mekah, maka Rasul SAW berangkat sampai sudah dekat di kota Mekah, disetop oleh orang-orang kafir. Gak bisa, tidak boleh masuk sampai kalau sampai masuk nanti terjadi peperangan. Allah Ta'ala tidak mengizinkan perang. Sudah, kemudian mereka membuat perjanjian, ya Muhammad, kami mau membuat perjanjian sama Anda. Ya tidak apa-apa. Akhirnya kemudian diutuslah oleh Rasulullah mengutus ada Sayyidina Ali. Kemudian dari pihaknya sana ada Suhail bin Amr, disuruh tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Tak mau. Kalau seandainya apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim, tulis Bismikallahumma. Wah, mau ngambil itu. Sudah dihapus, hapus sama Rasul. Ngalah. Dihapus. Sama Sayyidina Ali dihapus. Sudah, setelah dihapus kemudian ditulis min Muhammadin Rasulillah ma'a Suhail bin Amr. Kata mereka, kalau seandainya kami tahu Anda itu Rasulullah, kami ikut. Karena kami tidak percaya kalau kamu Rasul, maka kami tidak ikut. Makanya tulis min Muhammad ibn Abdillah, dari Muhammad anaknya Abdullah, ma'a Suhail bin Amr, dengan Suhail bin Amr. Mari. Tadi adil. Jangan kalau Anda pakai gelar, kalau saya langsung ke apa? Tidak bisa. Makanya ini yang termasuk salah satu yang ditiru sama Sayyidina Ali. Ketika perjanjian, ketika Sayyidina Ali itu kehilangan sorban, begitu ketemu ternyata sorbannya digewong Yahudi. Begitu ketemu ternyata sorbannya dipakai sama orang Yahudi, dibawa ke pengadilan. Ini sorban saya, dari mana ada sorban Anda? Pabriknya ndak gawe siji kan ngono kan. Alasannya kan ngono. Pabrik itu gak nyetak siji, nyetak akeh. Ada cirinya. Ditunjukkan sama Sayyidina Ali cirinya kalau sorban saya itu seperti ini. Ndak bisa. Bawa ke pengadilan. Di pengadilan ini khalifah, lawatnya rakyat biasa, presiden musuh rakyat biasa. Kalau zaman sekarang jelas kalah. Yo ojo terima presiden, menteri musuh wong biasa hancur, ngopo maneh terima presiden. Tahun apa-apa nih, ini mlebu penjara. Dorong dakwah belum dibacakan sudah masuk penjara duluan. Presiden sing salah enggak bakal mlebu penjara. Ini hukum kadang-kadang tak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu repotnya. Maka kemudian ketika sampai selesai,
ketika dibacakan ini perjanjian antara Khalifah Ali dengan kemudian Sapa bin Sapa. Tidak boleh kata Sayyidina Ali, tidak boleh. Perjanjian Hudaybiyah dulu orang-orang kafir mintanya kalau Muhammad itu bin Abdullah Ma'asuhaib bin Amr. Jadi kalau memang disebutkan gelarnya, dua-duanya disebutkan gelarnya. Kalau disebutkan bin bapaknya, dua-dua bin bapaknya. Jangan yang satunya yang mulia Al-Mukarram, Bapak Presiden yang tercinta. Musuh nih rakyat biasa. Gak seru itu. Boleh. Kata Sayyidina Ali tidak boleh. Kalau rakyat sama rakyatnya sebut Ali bin Abi Thalib, sebut seperti itu. Jangan orang itu kalau seandainya sama orang hebat itu kan namanya panjang gitu. Julukannya luar biasa. Julukannya luar biasa. Bapak RT yang kami hormati sekarang sedang sidang bersama Fulan bin Fulan. Ya Allah, tak bisa. Kalau memang orang itu disebutkan bin bapaknya, ya ini bin bapaknya juga. Jangan kemudian ini gelar kehormatan yang ini diturunkan harga dirinya, tidak bisa. Itu pengadilan kita di zaman Islam itu seperti itu luar biasa. Jadi adil dalam penyebutan nama pun ya sudah kata Rasulullah tidak apa-apa, dihapus. Kemudian kata mereka ini perjanjian harus Anda terima. Jadi terima sama Rasulullah. Apa perjanjian yang pertama? Perjanjian yang pertama kalau seandainya ada orang kafir dari kota Mekah berangkat ke kota Madinah harus dikembalikan. Kalau ada orang yang kemudian berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah untuk masuk Islam harus dikembalikan ke kota Mekah lagi, karena bagi mereka kota Mekah ketika itu adalah adalah agama induk. Nyembah patung itu agama Indo, Islam itu agama baru, agama baru. Islam itu agama baru, ini nyembah patung ini agama Indo. Ini yang repot. Cara berpikir seperti ini yang repot. Terkadang memenangkan senioritas itu repot. Kadang-kadang tidak mesti, kadang-kadang sudah sering ya. Kadang-kadang ada kalanya justru yang lebih tua sifatnya lebih kekanak-kanakan daripada sing nom. Ada anak itu yang kemudian masih muda tapi berpikirnya sudah dewasa. Itu tidak mesti. Kadang-kadang gini nemu nang kampung, arek, wong tua itu sembarangan duit. Arek sing nom si anak itu tidak sembarangan. Jadi telur beda ini itu. Kadang-kadang kan kayak ngono kan. Habis sepeda motor duit. Ya Allah, iku nek ono sepeda motor lewat, lah kena idumu iku. Ngono kadang-kadang ngawur. Lah itu berpikir tidak dewasa. Itu berpikir yang tidak dewasa. Lah kalau nabi ngiduk minggir dhisik ngidu. Duduk nang tengah jalan ambil bawaan kecepatan buan ini duduk nang tengah jalan duit. Iku ono lewat kena idumu betul. Ngono iki repot. Nah itu kemudian ya sudah, tak apa-apa, diterima oleh Rasulullah. Sudah, kemudian perjanjian yang selanjutnya kalau ada orang dari kota Madinah. Nah, tadi dari Mekah berangkat ke Madinah harus dikembalikan ke kota Mekah lagi. Tapi kalau dari Madinah berangkat ke kota Mekah tidak perlu dikembalikan ke Madinah. Nakalan kan? Hukumnya mereka nakalan semua. Pokok itu perjanjian semua isinya tidak ada yang memihak kepada Islam sama sekali. Cuma satu kata Rasulullah, kata Rasulullah SAW, saya kepingin orang ini membicarakan tentang Islam tanpa diskriminasi. Jadi semua orang boleh membicarakan tentang Islam. Semua orang boleh membicarakan tentang Islam. Kalau gitu tidak apa-apa. Kalau itu orang ngomong tok tidak masalah. Dianggap sama mereka cuma getabrus. Kekuatan getabrus itu luar biasa. Berapa banyak gosip tersebar yang harusnya tidak tersebar karena getabrus ini tersebar semua. Makanya kemudian ini ada bahayanya juga. Manfaatnya juga tentu ada. Nah, maka kemudian Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah kita berada di jalan kebenaran? Iya. Tidakkah kalau kita maju perang, kalau seandainya kita mati syahid? Betul. Loh, terus kenapa perjanjian model kayak gini diterima? Kata Rasulullah SAW, ana makmur, saya ini disuruh sama Allah Ta'ala. Nek dikongkon budal perang, hatta hijat budal. Tapi kalau memang tidak boleh perang, tidak boleh. Dinteniai, ditunggu saja. 1 tahun berikutnya Allah Ta'ala itu tahu orang-orang kafir itu tidak bisa terima kok ngono iku. Tidak bisa terima. Iku wong nek gak mateni wong gak enak.
gatel tangannya, gatel. Subhanallah. Dan perjanjian genjatan senjata selama 10 tahun. Genjatan senjata 10 tahun. Tidak boleh saling menyerang Islam, tidak boleh menyerang orang kafir tidak boleh menyerang Islam. Selama 10 tahun. Tidak sampai 10 tahun, tidak sampai setahun. Cuma berjalan beberapa bulan, gatel tangannya, membunuh orang Islam. Kata Rasulullah, semua perjanjian batal. Begitu Rasulullah pulang, Allah Ta'ala menurunkan, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami membukakan pembukaan yang sangat besar. Dibukakan oleh Allah Ta'ala jalan yang sangat besar. Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, awal fathun hadha, masa yang model seperti ini menang? Orang ngalah itu belum tentu kalah. Makanya ada peribahasa sing waras ngalah. Itu penting. Karena ndak ngunu wong iku atos-atosan kabeh. Semua orang berlomba-lomba menjadi orang menang, semua orang berlomba-lomba menjadi orang gila. Ya, ini repotnya. Kalau kita ndak ngambil nanti diambil sama orang lain. Iku prinsip wong stres. Iku prinsip wong stres. Ono duit lugur, begitu didelok ono duit lugur, Ustaz, gimana hukumnya uang yang jatuh? Sedangkan saya ini dalam keadaan kehausan. Kon mau isuk ngombe ndak? Ya ngombe cuma haus, masih haus. Wis ngeramjang wis alasan-alasane wong ngono iku mau. Kita ini dalam keadaan kehausan, kelaparan, wah macam-macam alasannya. Kalau nggak diambil kita, nanti diambil sama orang lain. Lebih baik orang lain sing mlebu neraka daripada kon sing mlebu neraka. Kok merelakan diri untuk masuk neraka itu? Ono wong edan kok ngene iki wis repot. Ngerjano galang ngejak mikir wong kok ngene iki repot. Loh, kalau seandainya Anda lebih ridho mana? Orang lain yang masuk neraka atau Anda sendiri yang masuk neraka? Umpama wong iku mari njupuk duit terus saya cambuk, saya sediakan cambuknya di rumah. Kontakon ngene, yang ngambil saya cambuk, yang kemudian Anda saya cambuk. Sekarang saya tanya, yang ngambil siapa? Mesti duding-dudingan dulu. Sing ngono, mesti ngono. Lah makanya kemudian kalau seandainya ini dinilai dengan siksaan, jadi ojo mikir enake dhisik. Kalau seandainya mau bertindak itu jangan mikir enaknya dulu. Pikir hati-hati, efeknya apa? Ngono. Maka kemudian Islam itu mengajarkan ya ayyuhalladzina amanu sabiru, sabar. Kemudian apa? Wasabiru, kuatkan sabar Anda. Terakhir Allah Ta'ala mengajarkan warabitu, yang kukuh dalam kesabaran itu. Hati-hati, standby. Hati-hati. Ojo meneh terus digolimi terus, mari dibujuki, kok kon nyetor maneh nadi dibujuki maneh, kok meneh dibujuki maneh ya cek dibaleni maneh. Nek wis kali dikemplang, kalau sudah kali dagang sama dia dikemplang, jangan dagang lagi. Cuma dagang WD maneh, wis ketemu assalamualaikum waalaikumsalam wis mari. Ojo jangan sampai Anda berani dibujuki lagi. Kalau memang mau dagang lagi, buat perjanjian yang betul. Iki duit gede, tokno sertifikat rumah, tokno sertifikat opo BPKB dan lain sebagainya. Ayo tanda tangan. Ngono. Jadi Anda tidak dibujui. Ngono gampang. Itu sebetulnya hukum yang seperti itu yang dikasih tahu sama Allah Ta'ala begini. Cuma sing ngerjakne Cino. Wong ape utang nang bank, dia rela mengeluarkan BPKB, ngetokno surat rumah apa segala macam. Ape utang nang bank ape koyo ngono. Lha kok utang pada Islam iku cik medhite luar biasa. Kon lak wis seru aku seru akeh bujuke wis bahaya koyo ngono iku. Mosok kon ndak percaya aku. Ya percaya. Cuma disuruh sama Allah Ta'ala, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, tulis. Kadang-kadang ngono iku percaya mari ilang. Kasus koyo ngono iku akeh. Gak didi. Percaya. Nek kon lakar percaya lillahi ta'ala, dan masalah. Makanya saya diajari sama Abi diajari ambek Jidi. Nek kon ate ngutangi semampunya. Jangan memaksakan. Duit sing dicekel 1.000, ono wong ape utang 1.000, keluargamu butuh mangan, utang ono 10.000. Cok kabeh tak utangi 1.000. Kok ngerti dhewe riba. Kalau seandainya nanti dibungakan riba. Terus apa? Kalau seandainya ada jaminannya lebih besar, ternyata dia tidak bisa kembalikan.
Kemarin itu dikemplang terus segala macam. Nah ini yang repot. Ini yang jadi permasalahan. Ini permasalahan umum. Nah makanya cara seperti itu sudah diajari oleh Allah Ta'ala. Hati-hati. Ini tentu gak percaya. Dagang ya dagang. Tapi ada ilmunya. Gak sembarang itu kemudian dikerjakan awur-awuran. Enggak. Jadi Allah Ta'ala itu mengajarkan segala sesuatu itu ada teknisnya, ada caranya. Sabar itu bukan berarti tidak dalam kondisi tidak melakukan apa-apa, tetap melakukan. Makanya mujahadah itu ada di sana. Sabar itu perang. Kadang-kadang ada kalanya kita dibujui, ono kalanya dibujui, ternyata tidak balik. Nah makanya kalau seandainya sudah tahu seperti itu, siap-siap ngutangi iku podo ambil ilang, ngutangi iku podo ambil ilang. Yang sabar, begitu kan utangi, wis culno. Jadi pikirin terus, kok coba balik, wah stres kok ndak balik, sebab balik tuh, sing utangi tenang, sing diutangi tenang, sing utangi sing stres, kok ora bayar, ketemu maneh kok gak bayar, mari dhek anu suwe-suwe gak ketemu melayu, ape ketemu melayu deh, suwe-suwe didok-dok nang omahe, suwe-suwe lama-lama, sak keluarga diajari bojo, ngomong apa ndak ono, anake diajari, kok meneh bojone dikasih bojone sing metu, suami saya tidak ada, mari ngono. Begitu dok sepeda motor dilebokno, ambek iki sandal dilebokno kabeh diringkesi omah dikunci, sedang keluar kota. Apa ae? Lari ngono nomor HP dipateni, wis apa lapisan coro wis. Ngono iku sanan. Wis paling enggak jauh-jauh dari itulah. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan hati-hati. Nah, kalau kemudian seperti itu, maka Allah Ta'ala mengajarkan setiap orang itu harus punya kesabaran yang luar biasa, harus punya mujahadah. Bersungguh-sungguh. Ayat yang sebelumnya dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dari surat Al-Ankabut ayat 2 ayat 69 Allah Ta'ala berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menjelaskan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mau bersungguh-sungguh menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dikongkon sembahyang dikerjakan temenan, disuruh zikir dikerjakan sungguhan, disuruh baca Al-Quran dikerjakan sungguhan. Walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh dalam ajaran kami, kata Allah Ta'ala, mesti lanahdiyannahum subulana, mesti kami berikan jalan, kata Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan Allah Ta'ala itu mencintai orang yang mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sampai jadi spesialis, sampai jadi pintar. Aku nyoba. Betul, rezeki aku tak ngerti ditekan nang di Allah Ta'ala. Cuma kalau sudah ketemu, itu ditekuni betul. Walaupun itu tidak bisa membuat Anda kaya, tapi setidaknya itu bisa membuat Anda hidup. Itu. Jadi prinsip itu yang dipegang di dalam otak itu, walaupun itu tidak bisa membuat saya kaya, paling enggak ini bisa membuat saya hidup. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan walladzina jahadu fina, orang yang mau bersungguh-sungguh dalam ajaran kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan jalan yang terbaik. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan selalu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Nah ini ayat yang terakhir dari surat Al-Hijr. Allah Ta'ala berfirman wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Ta'ala sampai datangnya yakin. Apa yakin itu? Al-maut. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ini ditafsirkan dengan surat Al-Mudaththir. Allah Ta'ala menjelaskan ketika orang-orang yang masuk neraka itu ditanya oleh malaikat yang jaga neraka, masalakakum fi saqar, apa yang menjadikan Anda masuk neraka saqar? Mereka mengatakan qalu lam nakum minal musallin, dulu kami tidak mau sholat, walam nakum nut'imul miskin, dan kami tidak pernah memberikan makan kepada orang-orang miskin. Medit luar biasa, bukan karena tidak punya, kaya, karena punya uang. Orang-orang yang model seperti ini yang ditanya oleh Allah Ta'ala tadi sing mlebu neraka sakor itu bukan orang-orang yang miskin, orang-orang yang kaya yang diberikan oleh Allah Ta'ala rizki, tapi mereka tidak mau memberikan kepada orang lain. Bakhil luar biasa. Makanya orang yang bakhil itu kata Rasulullah SAW apa? Dia jauh dari rahmat Allah,
jauh dari sorga, dekat dengan neraka. Jauh dari rahmat, jauh dari sorga, dekat dengan neraka. Iku wong sing bakhil, medhit luar biasa. Tambah kejem, tambah sugih. Oh, tirulah saya. Waduh, sombong. Dhisik Firaun iku luwih sugih teko kowe. Nek kon sugih sampe duwe omah nang ndi-ndi, dhisik Firaun iku luwih sugih. Luwih duwe negara. Qarun dulu lebih luar biasa. Makanya apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan? Nah, maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, ayat ini kemudian dijelaskan oleh Allah Ta'ala wa kunna nakhudhu ma'al khaizin, dan kami biasa duduk dengan orang-orang yang biasa bersenda gurau, ngakak-ngakak, cucu ndak oleh. Cuma ada waktunya. Detik 24 jam getabrus ngono terus sampai lali sembayang, lali segala macam, lali keluarga. Anda ada waktunya. Orang bermain-main ada waktunya. Jangankan itu, orang ibadat saja. Ada seorang sahabat, kemudian Abu Darda. Ketika dia menikah, kemudian ditanya oleh Salman Al Farisi, bagaimana keadaan suami Anda? Kocok itu luar biasa. Teman Anda itu sudah luar biasa. Kalau pagi dia baca Quran sampai habis. Kalau malam dia sholat malam luar biasa khusyuknya, sampai tak tahu ditutul sama sekali bojone. Wah, luar biasa. Tak tahu diotek bojone sama sekali. Wis iya. Maka kemudian Salman mengajari apa? Kalau seandainya ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk beribadat, dan ada waktu untuk bekerja. Maka kemudian Salman mengatakan fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Tubuh Anda punya hak untuk ibadat, tubuh Anda juga punya hak untuk diistirahatkan, istri dan anak-anak punya hak untuk disenangkan, kemudian Anda juga punya kewajiban untuk bekerja. Fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikan setiap yang punya hak ini haknya. Detik mentang-mentang khusyuk nang masjid terus khusyuk sembahyang terus wis gak boleh sama sekali. Wis pokoke bojo ambek anak gak juru 11, gak ditelok belas. Maka Abu Darda saja, ini level sahabat, dinasihati kok ngono ambek Salman Al Farisi. Maka Abu Darda lapor, "Ya Rasulullah, saya dinasihati kan betul, saya ini ngerumat masjid, mau api, saya ini orang baik, orang luar biasa, ibadat, kalau malam sholat malam, kalau lagi kemudian wirid, dzikir dan lain sebagainya, pokok ngentekno Quran, baca Al-Quran dan lain sebagainya, sampai tak kok bersuhul. Anak mangan opo? Istri makan apa? Mereka dibiarkan untuk sulit sendiri? Tidak. Kewajibannya suami. Iku justru ibadatmu ndek kono, saja ambek mlaku-mlaku, ambek nganggur, kadang-kadang jogo toko nganggur wiritan. Oh, sepeda motoran, mungkin sing kerjaane mlaku-mlaku, gojek dan lain sebagainya sampai nang dalan, astagfirullah, enak. Tapi kerjaan itu santai, dibuat tenang. Itu dan luar biasa, manfaatnya luar biasa. Orang yang kerja sambil kemudian zikir jauh lebih tenang daripada orang sing kemudian mikir segala macam. Ini bagaimana prospeknya bagus, kon mikir prospek nang ngarep bagus, tapi nek kon nganggur terus mikir prospek nang ngarep terus gak lapo-lapo, tidak ada tindakan, stres suwi. Jadi tambah kegendengan, ngomong iki akhirnya ketabrus, terus ngomong sulan sing ndak rong turun ini ada kerja ono, kemudian ono apa jenenge nyambe apa kerjaan Oke, ngomong Akbar sampai 35M. Oh, sopo sing ngambil tuku rego sakmu. Allahu Akbar, golek dhewe lah apa. Wis kadang-kadang ngono kan. Wis kadang-kadang wis bingung, wis abek akhirnya sing dimaklani sing ndak-ndak ndek. Ini sudah ketemu sama iki. Ono wong ngambil tuku pedang rego 35M, pedang model opo iki? Iki model kerajaan Shaolin opo iki? Jan ditempel nang kene wis potong, akhirnya podange sing potong jan. Sing ngangkat duwe sana saya bek wong sanan. Ngawur akhirnya kerjaan sing ndak. Akhirnya kerjaan sing ndak sing ngono ae dilakoni. Mari. Tapi tidak mulu-mulu. Orang itu berpikir tidak terlalu mulu-mulu tapi tetap dilakoni, terus bergerak.
Nah maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan mereka, orang-orang yang masuk neraka sakor itu, salah satu mereka adalah wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami ini biasa duduk-duduk bersenda gurau, menghabiskan waktu untuk senang-senang. Ini yang kemudian bahaya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami itu mendustakan hari kebangkitan. Ya apa caranya orang dibangkitkan kembali? Yo opo core? Wong wis mati, orang sudah mati dimakan sama bakteri, dimakan sama cacing, kemudian cacingnya sudah dimakan sama bebek, bebeknya sudah disembelih, sudah jadi nasi bebek, dipangan ambek wong, wis mari dipangan ambek wong. Yo opo coroe urip maneh kon stres kemikir ngono ya Allah. Nek kon sing gawe gak bakal iso. Tapi kalau Allah Ta'ala, makanya orang itu hebatnya Allah Ta'ala ketika menjelaskan manusia, Allah Ta'ala menjelaskan hal ata 'alal insan. Sudah dengarkan pada manusia berita hinum minad dahri lam yakun syai'an mankura. Pada saat dia masih belum jadi apa-apa, mau disebut apa? Siapa kita di tahun 1965 zaman PKI di sini? Siapa kita di zaman 1919? Iku dhisik kan dadi opo? Loh, dulu belum ada, tiba-tiba ada. Terus mikir nanti bagaimana dibangkitkan. Lah kok dhisik ya apa curi urip. Bagi dia hidup saja tidak ikut kontrol. Dia hidup saja tidak ikut mengontrol kehidupannya. Gitu kok mau mikir ya apa orang dibangkitkan. Moro-moro tahu-tahu urip, tahu-tahu iso turu. Wong itu kadang-kadang digawe ndak iso turu ambil Allah Ta'ala. Ayo. Biasanya ada orang yang nyawanya gampang melayang. Ono sing nyawanya gampang melayang, bleksek turu langsung set. Ono sing kadang-kadang ndak ati bantal, ndak ati opo turu bablas. Ono sing nek ndak omahe dhewe ndak turu. Dadi begitu ngelencer nang di pindah nang hotel iku soro ati turu. Ono sing betul kayak ngono. Sulit mau tidur. Kadang-kadang mulai ngeles jam 09.00 sampai jam 3. Sampai jam 3 subuh. Iku sik durung iso turu. Klepak. Ono sing model kayak ngono. Ada orang yang gampang hilangan, misalnya yang gampang hilangan. Nah, itu Allah Ta'ala menunjukkan orang ngontrol nyawanya sendiri aja tidak iso. Loh kok memang iso? Kalau memang Anda bisa, coba programkan. Anda kalau sudah ngeleset ini, aku nek wis ngeleset wis tak turu. Ternyata ya tidak iso juga. Itu terserah. Kadang-kadang ambil dulu HP keselut, hilang. Tidak mesti. Nah, itu Allah Ta'ala menunjukkan kita itu ngontrol nyawa saja tidak iso. Apa mana ngontrol yang lain? Yang ada saja disuruh ngontrol sama Allah Ta'ala itu masih tidak bisa. Dikon jaga kesehatan, disuruh jaga kesehatan. Anda sudah kasih jantung, tak kayak paket lengkap ambil Allah Ta'ala. Mari tak kayak paket lengkap. Jogon dewi. Iku akeh bablasi. Ayo kita olahraga. Yang jalan pagi jalan sehat di. Wah, jantung sehat jari. Sing jantung sehat loro jantung kabeh mari ngono melu pengajian wis tak situ melu jantung sehat. Melu pengajian. Ternyata sing melu pengajian sehat-sehat kabeh. Ya siku. Orang disuruh jaga saja enggak bisa. Orang disuruh jaga saja sama Allah Ta'ala iku ndak iso. Tapi dijogo yo opo? Yang kadang-kadang yang olahraga tiap hari iku sing drop kabeh. Justru sing olahraga bendino sing drop kabeh. Lho itu banyak lho itu. Model kayak ngono akeh. Orang-orang yang kemudian latihan berat di masa mudanya latihan abot. Begitu tua nih iso koyo entek kabeh awake kok iso. Ada orang yang latihan biasa pokok istiqomah iku sampai tua antos si anan awake. Lho sing dhisik lu ingeten justru lu entek awake. Sing yang kemudian latihan santai justru lu antos. Orang sing kadang-kadang nggak tahu latihan, yus kerja wae berangkat kerja wae muli. Cuma karena kerjaannya mungkin agak berat. Jadi kemudian dia sambil olahraga, dilakoni sambil olahraga, digawe tenang, enak sampai tua tenang. Lu orang sing kayak ngono. Orang sing kadang-kadang kerjaan nih koyo ani enak, semua sudah disediakan, dikari tanda tangan to, kari mangan ngombe nyepak kabeh sana, yo loro kabeh ndak karu-karuan. Nanti check up ke dokter, nanti check up lagi ono ae. Lah kok niku kerja kesel opo mek kari tanda tangan nunggu to. Itu lho. Itu nyawa raga jasad disuruh jaga sendiri di Allah Ta'ala. Ya ndak iso. Tak eman-eman ya Allah, tak gerak sama sekali, tambah loro. Ya wis tak gelat ya Allah, tak gelat. Ya loro bisa. Ayo pasti kaya apa? Ini dikon jaga dhewe gak iso. Nah itu Allah Ta'ala menunjukkan kelemahannya kita itu ada di sana.
Maka kemudian mereka mengatakan wa kunna nukadzibu biyaumin, kami mendustakan bagaimana akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala sampai hatta atanal yakin, sampai kami dapat yakin yang betul. Mati, begitu mati baru ngerti itu ternyata betul. Nah itu makanya kemudian Rasulullah SAW menjelaskan an-nasu niyam, manusia itu tertidur, kata Rasulullah SAW. Falamma matu intabau, ketika mereka mati baru mereka akan bangkit. Nah, makanya kemudian banyak ilmu yang kita dapatkan di saat tidur. Kadang-kadang melek itu lebih, kadang-kadang melek itu lebih sedikit ilmu yang didapat daripada tidur. Ini kalau mengajar turu baban wae. Kadang-kadang orang tulis dulu mimpi haji, mimpi ini. Dia pas urip, pas di saat kondisi melek, nah itu berangkat haji. Tapi begitu dia itu bisa mimpi haji, mimpi ini, macam-macam. Makanya kemudian alam ruh itu luas dan ilmunya luar biasa. Wong gak tahu ketemu Rasulullah, belum pernah membayangkan bagaimana ketemu Rasulullah. Turu akeh sholawat, mimpi Rasulullah gandeng luar. Terus tekan gimana? Ono tulisan di baduke, tahu. Nah itu kemudian roh itu akan saling mengetahui. Di zaman Nabi Nuh, luwe adomane. Ustaz, mimpi ketemu Nabi Nuh, luwe adon karo Rasulullah iki. Iki adon karo Rasulullah. Zaman kapan Nabi Nuh? Tekan dingerteni Nabi Nuh. Ono tulisannya, saya adalah Nabi Nuh, tahun. Yes, pokok ketemu ada orang luar biasa bijaksana, api, ngono ketemu itu Nabi Nuh. Kenal tekan di. Nah, itu roh akan berkumpul dengan yang cocok. Nek memang roh elek, jasadnya jelek, kenalnya ada sing elek-elek. Tapi kalau rohnya baik, jasadnya baik, kenal sama orang yang baik-baik, mesti kenal. Tak tahu ketemu wong alim-alim ini, begitu mimpi Ustaz ketemu wong alim itu, wah ganteng luar biasa, ngerti, langsung ngerti. Ketemu itu sudah tahu mau diajarkan apa, itu ngerti sana. Maka kemudian itu yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Ta'ala sampai kapan? Sampai mati, dak suwe. Dak lama. Kalau seumpama ditakdirkan oleh Allah Ta'ala besok mati sampai menit, berarti ibadati. Ditakdirkan lama. Makanya kemudian yang kata-kata Rasulullah SAW, kalau seandainya Anda mau ibadat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau seandainya Anda mau ibadatlah seakan-akan mati menit. Enggak, itu wong ibadat. Tapi kalau kita membayangkan si ono umur sampai suwida, si umurku sampai 80 si anan. Salah-salah sembayangnya. Tapi ini dibayang mending mati. Jangankan itu orang dikasih tahu saja mimpi. Nyowoy kurang seminggu. Wah, tak ngombe kopi. Aku ngombe kopi. Disediakan di bojone, Mas, ngombe kopi, mikir-mikir. Aku mak seminggu iki mati. Halo, kok seminggu ape mati? Wiritan. Seminggu ape mati kok ape ngombe kopi sekarang ndak koper. Wiritan. Makanya kalau mau beribadah ka'annaka tamutu ghadan. Bayangkan Anda besok mati. Tadi enggak tuh ibadati. Tapi kalau seandainya untuk urusan dunia, wa'mal li dunyaka, kalau Anda mau mengamalkan dunia, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan Anda hidup selamanya. Dadi kon lakoni saiki, gak kon lakoni saiki padha wae. Duduk ngajari males. Ngono, iku diajari males sampai ustaz. Duduk ngajari males. Jangan salah persepsi. Ini bukan mengajarkan orang malas. Rasulullah itu bukan mengajarkan orang malas. Cuma ada kalanya orang itu untuk masalah dunia itu ke dunia nemen. Tapi kalau masalah akhirat itu nanti. Api Jumatan tuku sih dibuka BDI si anak. Sampai khotib wis ngadeg. Sampai khotib wis mudun ape sembahyang baru ditutup BDI. Saking ke dunia ini nemen. Cek nemen oleh ke dunia ini ya Allah. Tuku sih buka di BDI. Sik ngenteni iki sing khotib wis dawa kemana apa mana diapal khotib biasa. Oh ustaz ini Pak ini suwe biasa khotbah iki. Paling ono setengah jam iku. Setengah jam iku ono pengunjung sedilo takon wis nututi insyaallah. Begitu kemudian ternyata pengunjungnya juga kata Pak Anda blek bisa, pas gak sembahyang bisa, rodok suwe bisa, sampai imamnya mentek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kon gara-gara kon tuh. Iku gara-gara kon dhewe sing bae. Iku kon dhewe sing gawe roso. Kok nyalahno wong ku. Ini
pelanggan saya tidak keluar-keluar Ustaz. Ini wis kepingin ape Jumatan. Lah apa gak tutup kan dhisik-dhisik. Wong kadang-kadang alasane ngono kan. Alasane ngono. Ini sebetulnya saya itu sudah niat untuk Jumatan. Niat gak dimodali itu jenenge angan-angan. Makanya beda. Orang niat dengan angan-angan itu beda. Kalau tanpa dilakukan itu namanya tamanni. Angan-angan. Meni coba sugi, coba iki, coba tak dilakoni, mari meneh turu maneh. Besok saya kepingin pengajian meneh gak budal maneh ngaji turu maneh. Iki sampai terus kok ngene iki seumur hidup meneh diniati api pengajian, tapi kemudian ndak melok maneh api pengajian dan ndak melok maneh api pengajian ndak melok maneh itu jenenge angan-angan, titik niat. Nek niat itu bakal dilakukan. Makanya niat sholat, begitu orang mau sholat, usolli fardhul isya'i. Ya Allah, saya mau sholat yang fardu isya, langsung begitu selesai Allahu Akbar, jenenge niat langsung dilakoni. Tapi nek engko aku ape sembayang, kapan engko? Pokoke engko iku tutu niat iku. Iku cita-cita. Cita-cita aku iku mau. Iku cita-cita wis kabeh duwe nek cita-cita iku. Engko ngenteni tobat. Kapan tobaté? Nah, maka kemudian Allah Ta'ala memperingatkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau untuk masalah akhirat sing gedhu. Kalau masalah akhirat sing gedhu, dunya yo gedhu pisan ndak apa-apa. Dunya gedhu pisan ndak apa-apa. Cuma jangan terlalu fokus di sana. Apa yang Anda dapatkan tidak sampai dibawa mati. Kon gedhu-gedhu soho segala macam ini demi anak istri bagus. Demi mencerahkan masa depan bagus. Tapi kalau seandainya sampai meninggalkan ibadat, amal ibadat itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Bapak medite luar biasa, sampai soge luar biasa, tidak tahu sodako sama sekali. Wong iku kenal, iki anak wong medit. Akhirnya begitu bapaknya meninggal, anaknya yang sodako kemana-mana. Anak masuk surga dari hartanya bapak. Terus siapa bapaknya dapat pahala? Dua, mudah-mudahan oleh pahala. Bapak edisi medit luar biasa, sampai uang ngerti. Bapak ini medit luar biasa, anak khoyer luar biasa. Iki repot. Terus takut nanti Ustaz hukumnya ya apa Ustaz? Itu apa orang tuanya dapat pahala? Dua, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala ngono wae. Jadi kalau seandainya mau dapat pahala ya jangan terlalu jangan terlalu mulu-mulu ke pahala dulu. Ini mudah-mudahan diampuni dosanya dulu. Karena di sini berapa banyak orang yang dimediti ABDI, berapa banyak karyawan yang sampai tidak dibayar, berapa banyak karyawan yang menderita gara-gara DI. Itu repot itu. Itu mudah-mudahan diampuni di sini. Kalau tidak dimaafkan itu repot. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan kalau untuk ibadat sampai mati, sing istiqomah. Bagaimana caranya? Tak terlalu banyak, tapi yang istiqomah. Makanya kemudian su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adwamuha wa in qalla. Yang sedikit, yang ajak walaupun sedikit. Terus menerus sedekah sedina sewu. Pokoknya saya paling enggak duit saya usah 500. Terus saya sampai sakmono wis pokoknya metu. Yang paling tidak jangan sampai enggak sama sekali. Seminggu itu targetan paling enggak metu dulu ojo blas. Karena itu sing nyelametno. Paling enggak 1 minggu itu keluar berapa gitu loh. Medit itu seminggu sedekah 500 ngono. Paling medit itu sana. Sing paling medit wong sana. Wis nek ndak duit beda nek ndak duit teman. Iki sing ngomong sing duwe. Niku nek seminggu metu 500 wis paling medit wong sana. Maka kemudian paling enggak itu sing nyelametno. Itu yang menyelamatkan kita nanti. Kenapa? Belum tentu anak dan istri itu bisa menyelamatkan. Jadi kita berusaha untuk menyelamatkan amal kita dulu. Kini sing dukur. Jangan kita membayangkan kita itu diselamatkan sama orang. Orang kan kayak gitu kan. Karena dia males jadi anakku wae Bu. Dia males tapi belajar ngaji sing anakku ae sing belajar ngaji. Lho kadang-kadang kan ngono. Begitu anak ya hafal Quran, masyaallah nak kon bagus nah. Iku kowe males kowe ngono kadang-kadang. Ada orang-orang yang modal seperti itu. Itu kan bukan karena enggak bisa, karena malas.
Ada orang yang karena males dadi dia ustaz ape kon ape belajar ku cek abote solo ngono wis dadi anake wae. Iki kalau anaknya mau, kalau anaknya ndak mau pas ke depan anaknya ndak gelem bisa. Ayo. Terus sapa sing ape nyelametno? Makanya kita itu harus banyak beramal sendiri, mengajak orang lain untuk beramal. Kini dhisik baru mengajak orang untuk beramal. Jangan kita kemudian nyuruh orang lain kini dhewe turu. Kini dhewe turu ndak contohi nak kon berangkat nang masjid nak kon sing dadi wong alim nak dadi kok iso ngangkat apa-apa tak berangkat nang masjid. Rokokan nang jopo, adzan sing ngombe kopi si anak sampai sembahyang entek, buyar kukut segala macam. Masjid mulai ape ditutup, apa ape berangkat nang masjid, masjid wis tutup bisa nang salah takmir, kok takmir kok salah tuh. Wis kan mau buka masjid iku tuh, kon gak budal-budal tinggal rokokan dhisik, tinggal mari-mari. Yang ngono itu sing repot. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan kita itu kalau mau masuk surga jangan mendahulukan orang lain. Kok nek sing mlebu surga? Aku tak buri-buri ae. Makanya kalau ketika doa Allah Ta'ala mengajarkan apa? Ketika berdoa Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikan kepada kami, hab lana itu hibah. Berikan kepada kami hadiah. Karena kini gak iso nentukno. Kita tidak bisa menentukan. Ada kalanya orang alim anak yang beling. Ada kalanya orang beling anak yang anak yang jadi alim. Tidak bisa menentukan kita. Kita tidak punya peluang di sana. Bisa kita usaha kita untuk kemudian mendidik. Paling tidak anak ini tidak sampai jatuh ke barang yang haram. Tapi tetap sisanya Allah Ta'ala yang memberikan. Hidayah itu untuk Allah Ta'ala. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan ketika orang berdoa Rabbana hab lana min azwajina, minta dari istri kemudian Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak turun yang saleh. Kemudian apa? Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dedek makmum. Nek kon-kon wong lain iku jenenge makmum. Saking males jadi ada kon sing ngaten terus aku akhir ya aku pahala nak buri-buri ae. Kalau Anda punya amal lain yang lebih besar dari itu kalau masalah. Tapi nek kayak kongkon-kongkonan ya cok sape. Kecuali Anda punya amal yang lebih besar daripada itu lebih hebat. Maka kemudian model seperti itu yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.